kakak-kakak semua. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini dalam materi do while dan pengenalan string. Let's get started. Kita akan belajar mengenai perulangan do while. Jadi do while ini mirip dengan while, namun memiliki sedikit perbedaan. Jadi tujuannya keduanya sama-sama dapat berhenti di tengah dan memiliki minimal 2 buah syarat untuk melakukan perulangannya. Lalu, apakah perbedaannya dengan while? Perbedaannya adalah do while ini akan selalu dikerjakan minimal sekali, sedangkan jika dalam while bisa jadi while ini tidak mengerjakan perulangan sama sekali jika syaratnya tidak dipenuhi. Namun, jika menggunakan do while, minimal akan dilakukan sekali prosesnya. Kita bisa melihat di sini. Di sini tidak ada syaratnya, sehingga program akan langsung masuk ke dalam proses di dalam do while. Di sini baru diperiksa syarat dari perulangannya. Jika tidak memenuhi syarat, maka perulangannya akan berhenti. Jika masih memenuhi syarat, maka dia akan berputar kembali ke atas. Ini adalah perbandingan antara while dan do while. Sama-sama memiliki inisialisasi. Syarat while ada di atas, sedangkan syarat do while ada di bawah. Dan sama-sama memiliki iterasi. Ini adalah contoh perulangan do while. Misalkan, kita meminta kepada user apakah akan mengakukan pengulangan kembali atau tidak. Kita dapat membuat seperti ini. Kemudian melakukan scanf untuk kotak C. Kemudian diperiksa apakah C sama dengan Y. Jika iya, dia akan berputar kembali ke atas. Namun jika C adalah huruf lainnya, maka do while ini akan berhenti. Berikutnya, kita mencoba mengingat kembali mengenai char dan array of char atau disebut dengan string. Jadi tidak perlu berdebat lagi apakah string sama dengan array of char. Iya, keduanya adalah sesuatu yang sama. Sebuah kotak char adalah seperti ini. Deklarasinya seperti ini. Sedangkan jika array of char atau string, deklarasinya adalah seperti ini. Jadi di sini artinya stringnya maksimal akan memiliki 5 karakter. Namun jangan lupa aturan main di dalam bahasa C, setiap string harus diakhiri dengan \0 atau disebut dengan karakter 0. Sehingga jika dialokasikan 5 karakter untuk array of string ini, untuk array of char ini, maka maksimal hanya dapat memuat 4 buah huruf karena yang terakhir diisi dengan karakter 0. Ini adalah contoh dari string dengan 5 kotak karakter, di mana yang bisa diisi huruf adalah 4 kotak dan yang terakhir berisi karakter 0 atau \0. Perhatikan juga di sini digunakan %s untuk string dan %c untuk char untuk ketika akan mengambil masukan string dari user. Berikutnya, kita perlu untuk mengenal yang disebut pustaka atau library dari string.h pada bahasa pemrograman C. Yang pertama adalah tentang strlen. Strlen digunakan untuk menghitung banyaknya karakter pada string. Cara penggunaannya adalah seperti contoh berikut. Jadi, ini adalah kita membuat string dengan panjang karakter maksimal 50 karakter. Termasuk di dalamnya adalah karakter 0.
Kemudian kita bisa meminta user untuk memasukkan stringnya. Seperti ini caranya. Bisa juga tidak menggunakan dan. Ini tergantung dari compiler dari kakak-kakak semua. Kemudian, oh iya, jika kita akan menggunakan strlen, jangan lupa untuk menambahkan pustaka string.h di sini. Kemudian, kita bisa langsung mencoba untuk mencetak atau menampilkan isi dari string satu persatu. Maka kita bisa lihat di sini. Jadi for-nya dimulai dari indeks 0 sampai indeks lebih kecil dari panjang string. Di mana panjangnya string ini dihitung sampai batas karakter 0. Jadi karakter 0-nya tidak dihitung. Maka indeksnya adalah dari 0 sampai strlen atau banyaknya karakter dikurangi 1 karena indeksnya dimulai dari 0. Lalu kita bisa mencoba untuk menampilkan isi dari stringnya berupa huruf satu persatu seperti ini. Pustaka yang perlu kita kuasai berikutnya adalah strcp atau strcopy. Fungsinya adalah sebagai berikut. Masukannya adalah 2 buah string, di mana isi dari string pertama disalin ke dalam string kedua. Ingat bahwa yang berisi adalah string pertama untuk disalin ke string kedua. Jadi prosesnya ini yang ada isinya, ini yang akan di-copy. Jangan terbalik ya kakak. Jangan lupa menggunakan string.h. Kemudian di sini ada 2 buah string dengan banyak karakternya, dengan banyak karakter sama. Kemudian kita meminta masukan user untuk string pertama. Jika kita ingin mengcopy atau menyalin isi dari string pertama ke string kedua, kita bisa menggunakan strcopy seperti ini. Karena di dalam bahasa C, kita tidak bisa langsung menggunakan sama dengan untuk mengcopy sebuah string ke string lainnya. Jadi fungsi yang perlu digunakan adalah string copy seperti ini. Kemudian kita bisa menampilkan string kedua satu persatu hurufnya seperti ini. Untuk memeriksa apakah benar string kedua isinya menjadi sama dengan string pertama. Pustaka berikutnya yang perlu untuk dipahami adalah string compare atau perbandingan 2 buah string. Cara pemakaiannya adalah seperti ini kakak. Jika kedua string ini sama, hurufnya sama-sama huruf kecilnya, huruf besarnya, karena di sini dihitung case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil nilainya berbeda. Sehingga jika misalkan di sini string pertama adalah apel dengan A besar dan string kedua adalah apel dengan A kecil, maka yang dihasilkan akan berbeda. Fungsi ini akan menghasilkan nilai 0 jika string masukannya keduanya bernilai sama. Dan akan menghasilkan selain 0 jika string masukannya berbeda. Berikut adalah cara pemakaiannya. Pertama, kita membuat 2 buah string. Kemudian kita coba isi dari kedua buah string itu. Kemudian kita bandingkan. Jika hasilnya 0, maka string itu sama. Else, maka stringnya tidak sama. Kemudian bagaimana jika kita diminta untuk menghitung jumlah huruf vokal pada sebuah string? Kita dapat melakukan jalannya program sebagai berikut. Pertama, jangan lupa kita buat stringnya dahulu. Kemudian jangan lupa untuk mengisi stringnya. Dalam scanf ini akan secara otomatis karakter 0 diisikan oleh compiler, sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi karakter 0. Kemudian kita bisa mencoba untuk mulai menghitung dimulai dari indeks 0 sampai panjangnya string.
Kemudian jika ditemukan huruf-huruf vokal yaitu A, atau I, atau U, atau E, atau O, maka kita menambahkan jumlah untuk menghitung sebagai huruf vokal. Di mana inisialisasi dari jumlah ini tadinya adalah 0 dan dia akan bertambah seiring ditemukannya dengan huruf vokal. Kemudian, setelah proses perhitungan selesai, kita bisa menampilkan isi dari kotak jumlah. Bagaimana jika untuk menghitung huruf konsonan dalam sebuah string? Silakan dicoba ya kakak. Lalu bagaimana kalau menghitung karakter angka dalam sebuah string? Silakan dicoba dengan mandiri. Lalu bagaimana jika ada berapa pasangan huruf KA di dalam sebuah string? Misalkan jika dalam string kata maka KA ada 1. Jika dalam string kakak maka KA ada 2. Jika dalam string bakakak maka KA ada 2. Silakan dicoba ya kakak. Berikutnya adalah kita akan belajar mengenai bagaimana menyusun huruf dengan menampilkannya seperti ketika kita belajar mengenai bintang-bintang ceria. Misalkan kita perlu untuk menuliskan string dengan bentuk seperti ini. Ini ceritanya berarti ini adalah huruf pertama, kemudian spasi huruf kedua, spasi huruf ketiga, spasi huruf keempat, spasi dan huruf kelima. Maka kode programnya adalah seperti ini. Pertama, kita membuat stringnya dahulu, kemudian kita minta masukan dari user, kemudian kita proses mulai dari indeks 0 sampai panjangnya string. Di sini kita buat untuk looping spasinya. Untuk huruf pertama, spasinya adalah 0. Untuk huruf kedua, spasinya adalah 1. Untuk huruf ketiga, spasinya adalah 2. Maka kita bisa mencoba membuat di sini. Untuk 0 sampai lebih kecil sama dengan spasi, maka tampilkan spasi. Di mana inisialisasinya spasi kita isi dengan 0. Sehingga saat pertama kali masuk, looping ini tidak akan menampilkan spasi karena for dari 0 sampai lebih kecil dari 0 tidak memenuhi syarat sehingga tidak menghasilkan spasi. Kemudian setelah memproses spasi, maka tampilkan karakter dari baris yang sesuai dengan indeks karakter itu. Jadi baris pertama ya karakter pertama, baris kedua ya karakter kedua. Kemudian kita tambahkan spasi plus plus. Ini adalah iterasi untuk spasi pada perulangan berikutnya. Sehingga pada saat menampilkan huruf yang kedua, spasi akan menjadi 1 karena tadinya 0, kemudian menjadi plus-plus di sini menjadi 1, sehingga untuk huruf kedua dimulai dari 0 sampai lebih kecil dari 1, yaitu perulangan akan terjadi 1 kali, yaitu dari 0 ke 0. Sehingga untuk huruf kedua, spasinya bernilai 1. Kemudian spasi bertambah lagi. Untuk huruf ketiga, spasinya adalah 2. Bertambah lagi, untuk huruf keempat, spasinya adalah 3. Semoga dapat dimengerti ya kakak. Lalu bagaimana jika harus menampilkan huruf seperti ini? Silakan dicoba ya kakak. Kemarin kan sudah belajar bagaimana membuat bintang-bintang ceria, hubungan antara spasi dan bintang. Sekarang bagaimana mengimplementasikannya, hubungan antara spasi dan huruf-huruf ceria. Lalu bagaimana jika seperti ini? Spasi yang paling bawah tidak mengandung spasi. Bagaimana jika seperti ini? Jadi tampilan pertama diawali dengan huruf terakhir. Dicoba ya kakak latihan-latihannya, biar dapat memahami materi pada hari ini. Sampai jumpa!